Sementara itu, Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan uji material tentang konstitusionalitas kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi. Ya, permohonan uji material diajukan oleh advokat M. Yasin Jamaluddin. Pemohon menggugat pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yakni pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian pasal 22 ayat 4 dan 5 serta pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK. Pemohon menilai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu menyebabkan kejaksaan menjadi superpower karena selain melakukan penuntutan, jaksa bisa sekaligus melakukan penyidikan. Tidak adanya checks and balance dalam penyidikan yang dilakukan kejaksaan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah menilai penanganan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurut Mahkamah, pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk menangani tindak pidana khusus justru bisa memberi kepastian hukum yang adil. Ya, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut memperkuat kewenangan penyidikan oleh jaksa dalam mengusut perkara korupsi. Dan menurut Hipnu, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga penegak hukum saja. Bahwa putusan MK yang menolak kewenangan jaksa untuk tidak mengusut tindak pidana korupsi kita apresiasi. Alasannya apa? Pertama, bahwa gugatan terhadap kewenangan jaksa sebagai penyidik korupsi itu sudah 4 kali. Harusnya MK itu menolak karena dalam konsep hukum ada ne bis in idem. Satu. Kedua, dalam segi teori kemunculan KUHP itu adalah dalam keadaan situasi yang pada waktu itu sementara, sehingga konsep itu belum final. Oleh karena itu, untuk menjembatani kewenangan jaksa sebagai penyidik, ada PP yang kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, kita harus bicara pada politik hukum negara, kriminal polisi negara, yaitu suatu tindakan kepentingan negara untuk menggunakan sarana penal dan penal dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka situasi seperti ini dalam suatu korupsi yang dalam keadaan darurat, penyidikan tidak hanya monopoli satu institusi, tapi adalah beberapa institusi. Memang di KUHP hanya penyidik dan pegawai negeri sipil. Tapi kalau kita lihat, ya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, Budi Said, sebagai tersangka kasus dugaan rekayasa penjualan logam mulia PT Antam. Budi Said merupakan sosok yang pernah memenangkan gugatan hukum melawan Antam terkait ganti rugi 1,1 ton emas. Lantas bagaimana konstruksi perkara ini? Sudah terhubung bersama kami Kapus Penkum Kejaksaan Agung Bapak Ketut Sumadena. Selamat siang Pak Ketut. Apa kabar? Kabar sehat ya semuanya? Puji syukur, alhamdulillah sehat Pak Ketut. Pak Ketut, bagaimana Pak ini kasusnya? Crazy Rich Surabaya sempat memenangkan kasus, ternyata sekarang ditetapkan sebagai tersangka Pak. Jadi begini, dari hasil pemeriksaan tim penyidik ya terhadap kasus ini memang agak complicated di awal ya, karena ada terkait perkara perdata dan sebagainya. Ya. Ternyata setelah dilakukan penelitian terhadap hasil analisa LHP dari internal PT Antam ya, kita temukan adanya kejanggalan-kejanggalan berupa transaksi yang memang dilakukan pembongkaran jahat sejak awal oleh tersangka BS dan EA bersama-sama dengan beberapa oknum PT Antam, sehingga menimbulkan tagihan-tagihan ya terhadap PT Antam yang belum terbayarkan, yang tadi disebutkan sebesar 1,1 ton yang harus diberikan kepada tersangka BS, seperti itu. Jadi memang transaksi yang dilakukan antara tersangka BS yang kami lakukan penahanan kemarin memang ada perempatan jahat dengan orang-orang internal yang ada di PT Antam. Sehingga
kita berkeyakinan bahwa ini memang ada unsur tindak pidana korupsi, yaitu melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti itu, Mbak. Oke, lantas selain Crazy Rich Surabaya, siapa lagi Pak yang ditetapkan sebagai tersangka? Untuk kasus ini baru 1 orang kita tetapkan tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan seperti pasal yang kita sangkakan, yaitu untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, berarti ada orang-orang lain yang harus dipertanggungjawabkan di perkara ini, terutama dari unsur dari PT Antam. Dan kalau kita ketemukan lebih jauh lagi, ada beberapa transaksi yang masih mencurigakan, itu juga akan berpotensi sama dengan saudara BS yang sudah kita tetapkan tersangka pada malam hari kemarin. Oke, baik, artinya ini masih ada rentetan yang belum tuntas ya Pak ya, sampai nanti tersangka-tersangka berikutnya. Oke, selain kasus Antam tadi Pak, Belum kan? ya, MK saat ini juga menolak gugatan uji material kewenangan penyidikan kasus korupsi oleh Kejaksaan. Nah, dengan kata lain ini Kejaksaan berwenang dalam penanganan korupsi. Tanggapan Bapak bagaimana? Tentu kami sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum dan sebagai insan kejaksaan ya sangat mengapresiasi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena gugatan ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali dengan undang-undang yang berbeda ya. Mulai dari Undang-Undang 371, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Kejaksaan 16 2004, dan Undang-Undang yang terbaru yaitu 11 2021 dasar gugatannya. Akan tetapi semua mengalami satu penolakan, dan menurut pandangan kami bahwa ini sudah final dan binding, sudah merupakan keputusan akhir daripada suatu perdebatan terkait dengan kewenangan penyidikan. Dan perlu diketahui oleh masyarakat umum, kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam satu perkara tidak hanya di dalam satu tindak pidana korupsi, ada juga tindak pidana pengadilan HAM berat. Perkara HAM berat juga Kejaksaan punya kewenangan yang sama, yaitu sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Seperti itu. Jadi ke depan mungkin untuk tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana ekonomi, kita juga akan diberikan kewenangan yang sama, yang mudah-mudahan ini menjadi pintu terbuka bagi Kejaksaan untuk bisa menyidik di perkara-perkara yang cukup rumit dan termasuk extraordinary crime, seperti itu, Mbak. Ya, Pak Ketut, saat ini bagaimana Kejaksaan Agung memisahkan tahap penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi? Tentu ini sudah bukan merupakan hal yang baru. Ini dari Undang-Undang 371 kita sudah melakukan hal yang sama. Jadi ini sudah merupakan satu kebiasaan bagi kita. Justru ini akan mempermudah, mempercepat prosesnya, sama dengan seperti di KPK ya, yang mempunyai suatu kewenangan yang sama, penyidikan juga, termasuk juga mempunyai kewenangan penuntutan. Jadi hal yang menurut kami yang efektivitas daripada suatu proses penegakan hukum ini ada di Kejaksaan saat ini dan di KPK saat ini hampir sama gitu. Bahkan secara faktual untuk saat ini Kejaksaan ini sekarang lagi menangani perkara yang big case yang kerugiannya begitu besar. Kalau yang tercatat terakhir itu 152 triliun dari semua kumulasi kerugian yang kita tangani di tahun 2022-2023. Oke, lantas koordinasinya antar 3 institusi ini akan seperti apa? Kepolisian, KPK, dan juga pihak Kejaksaan, Pak? Oh, tentu itu koordinasi kita yang terlakukan sudah kita buatkan MOU, Pak. Mbak, ada etika nanti birokrasi dalam hal satu penanganan. Ketika penanganan itu dilaporkan lebih dulu di instansi lain, tentu yang mempunyai kewenangan nanti adalah instansi yang paling pertama melakukan satu tindakan penyidikan. Seperti itu. Itu sudah ada itu koordinasinya. Dan kita setiap hari melakukan satu koordinasi supervisi ya di antara KPK dan kepolisian, dan komunikasi secara intensif terhadap penanganan korupsi juga kita sudah lakukan. Jadi tidak ada masalah dari sisi koordinasi dan komunikasi dari penegak hukum lain. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Ketut. Selamat siang. Terima kasih Pak Prima, makasih banyak.